Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan untuk datang pada pagi hari ini. Sedikit saya ingin sharing tentang kegiatan guru penggerak saya, yaitu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di guru penggerak itu kita itu diwajibkan untuk berbagi ilmu kita kepada rekan kita di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bu Mona jadi calon guru penggerak ini sudah masuk waktunya udah 2 bulan. Kita udah 2 kali melakukan buka karya. Yang pertama buka karya kita lakukan di SMP 7 Padang. Yang kedua baru minggu kemarin kita lakukan di SMP 25 Padang. Baiklah Bapak Ibu, di calon guru penggerak itu kita ada LMS namanya, di mana LMS itu kita wajib mengisi setiap harinya, itu daring, dan di LMS itu juga kita nanti daringnya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada materi yaitu budaya positif yang harus diimbaskan oleh CGP kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Bu Mona mau nanya, Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik, apalagi Pak? Ibu-ibu yang lain? Budaya yang mengarah kepada kemajuan. Ada lagi? Ibu Eli? Sama dengan Pak Am. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu peserta didik melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolahnya. Seperti itu. Baiklah kita lanjut. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Maksudnya di sini guru memegang peranan kunci Bapak Ibu. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat memajukan budaya positif ini, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi peran guru itu ibaratnya kayak petani Bapak Ibu. Petani itu kan dari awal dia itu menggarap sawah, menanam, menyemai padi. Jadi padi itu yang nantinya itu peserta didik kita rawat. Jadi hasilnya kita juga yang mendapatkannya nanti. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Di sini pengguna menjelaskan disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi dan perilaku manusia, hukum dan penghargaan, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita langsung aja ke disiplin positif. Pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Pernah pasti ya. Kalau disiplin itu pasti kita mengarah ke aturan. Betul Bapak Ibu? Ke aturan tepat waktu. Pasti kalau melanggar aturan pasti ada sanksinya. Di sini ditambah dengan disiplin, ditambah lagi dengan kata positif. Kalau disiplin aja itu kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi anak melanggar itu tidak harus kita hukum Bapak Ibu. Jadi hukuman itu salah satu alternatif terakhir yang tidak bisa lagi atau tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi disiplin positif ini suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman maupun hadiah. Contoh seperti ini, kalau kamu datang tepat waktu, kamu tidak akan dihukum. Kalau kamu datang tepat waktu, kamu akan diberi hadiah. Itu sebenarnya konsep yang salah di pendidikan sebenarnya. Jadi disiplin positif itu tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Gimana caranya nanti kita pelajari hari ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dalam dirinya sehingga mereka berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang paling penting utama bagi anak itu motivasi dalam dirinya. Motivasi, kalau sudah ada motivasi dalam dirinya, itu bertahannya itu lama sekali. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari dorongan dari luar. Kalau itu ada dalam diri anak, itu cuma bertahannya sebentar Bapak Ibu. Jadi peran kita sebagai guru, kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri anak ini melalui apa? Mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu apa aja nilai kebajikan itu? Ini nilai kebajikan. Pernah dengar pendidikan karakter Bapak Ibu? Ada nilai-nilainya, itu nilai-nilainya itu. Ini nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, balas kasih, kreatif, baik hati, percaya, lurus hati, ketegasan, gotong royong, rendah hati, ketangguh hati, dan pengertian. Nilai kebajikan ini di dalam kurikulum Merdeka disimpelkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini dia. Disimpelkan dia. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif Bapak Ibu. Nah, gimana apa sih tujuan dari disiplin positif ini? Adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu. Berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi dengan adanya disiplin positif ini, terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Sekarang kita tahu Indonesia ini krisis karakter sekali. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya sekarang itu kurikulum kita mengarah ke kurikulum profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia, termasuk kita juga. Misalnya 3 motivasi ini tidak ada. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia datang tepat waktu ke sekolah anak. Karena saya tidak mau dapat hukuman, saya datang tepat waktu ke sekolah. Itu teori motivasi yang paling rendah Bapak Ibu, yang pertama ini. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, maka sekolah nanti akan memberi saya hadiah. Karena dia datang ke sekolah karena imbalan, karena hukuman. Itu teori motivasi yang kedua. Yang ketiga ini yang kita tumbuhkan pada anak kita, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Mereka datang ke sekolah itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi emang dari diri mereka datang tepat waktu Bapak Ibu. Itu yang harus ditumbuhkan, itu namanya budaya positif, menanamkan nilai-nilai positif dalam diri anak. Gimana sih caranya? Ini yang mungkin ini cukup sulit, menanamkan motivasi dalam diri anak ini termasuk kegiatan yang sulit sebenarnya. Tapi gimana? Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Gimana sih menanamkan nilai positif dalam diri anak? Kita bikin dulu keyakinan keras. Mau Bapak Ibu, sebelumnya PPT saya nggak kayak ini. Pertama, apa itu keyakinan keras? Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri murid. Jadi Bapak Ibu, di dalam kelas itu, dalam guru-guru Merdeka, kita wajib membuat keyakinan kelas. Siapa yang bikin itu, wali kelas yang bikin. Gimana cara bikinnya? Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan
Pernyataan yang universal, Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterangkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia memantau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya gimana mempersiapkan anak di dalam kelas ini dapat lakukan di kelas 7 membuat keyakinan kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid. Jadi keyakinan kelas itu apa yang ada dari murid, bukan apa yang ada dari guru. Bukan guru yang menciptakan keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan murid. Yang kedua, susun keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan. Yang ketiga, tinjau kembali daftar surat pendapat dari murid tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelasnya. Ini contoh keyakinan kelas. Ini ada kelas 1 SD, kelas 5 dan kelas 7. Di sini bisa kita lihat bentuk keyakinan kelasnya. Ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu nilai hormat, bekerja sama dan diterima dan dimiliki. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas gimana Bapak Ibu? Itu dilarang kan? Dilarang mengambil barang teman. Kalau keyakinan kelas ini, kalimat yang negatif tadi diubah ke kalimat yang positif. Kalau dilarang diubah jadi seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bertanggung jawab dan barang milik orang lain. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau dia sudah memiliki keyakinan kelas ini, dia akan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Jadi tidak ada lagi pembulian di dalam kelas ini karena mereka sudah memiliki keyakinan kelas sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau melanggar keyakinan kelas ini bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Kan tidak boleh melakukan sanksi atau hukuman. Kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas ini bagaimana? Disuruh baca ulang Pak. Kalau di sini ada caranya Bapak Ibu. Caranya dengan restitusi. Apa itu restitusi? Ini program positif, program disiplin positif dinamakan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Selain itu, mereka juga mencari solusi atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi restitusi itu, anak itu bukan dihukum, bukan disanksi, tapi mereka mencari solusi atas perbuatan yang mereka lakukan. Contoh, Bumona sudah menerapkan restitusi ini waktu itu dalam masalah si Gio yang merokok. Sudah Bumona terapkan, tidak dihukum. Gimana caranya? Bumona kasih si Gio waktu itu apa solusi bagi Gio tidak merokok lagi? Saya tidak merokok lagi. Bagaimana Gio meyakini Bumona Gio tidak merokok? Dia kasih solusinya. Bagaimana dia waktu itu apa solusinya? Ibu tanya saya setiap hari apakah saya merokok apa enggak. Jadi tugas Bumona sekarang itu menanya Gio setiap hari apakah Gio merokok apa tidak. Itu sudah Bumona lakukan hampir 10 hari setiap hari. Alhamdulillah saya nggak tahu ya apakah Gio ini, mudah-mudahan jujur ya Pak Ibu ya, dia tidak merokok lagi katanya. Jadi dia yang mencari solusinya sendiri. Bukan kita beri sanksi, panggil orang tua, bukan seperti itu sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Dengan mereka belajar dari kesalahan mereka buat, akan tertanam dan kuat lagi nilai-nilai positif dalam dirinya. Yang kedua, menuntun anak untuk melihat ke dalam. Kamu ini mau jadi apa sih nak sebenarnya? Tanya itu ke anak. Yang ketiga, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita itu memperbaiki karakter anak. Bukan
anak dengan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Selanjutnya fokus pada solusi. Yang ketiga, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan lagi dia di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan solusi yang diberikan itu ada perubahan Bapak Ibu. Kenapa anak melanggar? Kenapa anak berperilaku positif negatif? Kenapa anak melanggar tata tertib sekolah? Karena ada manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak, makanya dia melanggar aturan sekolah, makanya dia berperilaku negatif. Contohnya kebutuhan bertahan hidup. Kenapa orang mencuri? Karena uang ya Bu ya, karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi anak ini perlu kasih sayang Bapak Ibu dan diterima di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak itu memiliki kecerdasan majemuk, ada 9 kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun si A tidak bisa matematik, jadi jangan dijudge mereka itu bodoh. Bisa jadi si A ini dia pintar di olahraga, kecerdasan kinestetiknya. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak itu kalau kita di kelas, sebenarnya anak itu kenapa sih dia tidur aja di dalam kelas? Mungkin metode kita nggak cocok sama dia. Dia anak yang kinestetik. Kita ceramah, kita nulis saja. Jadi dia tidak dapat kebebasan di dalam kelas. Sehingga ketika ada tugas dia malas bikin. Selanjutnya kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak itu pengen di dalam kelas itu mereka tuh senang dalam belajar. Bagaimana kita menciptakan kesenangan itu? Kita harus menggunakan metode yang bervariasi. Kita harus paham bahwa anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Gimana cara kita tahu dia memiliki gaya belajar yang berbeda? Itu yang namanya nanti asesmen diagnostik. Itu fungsinya Bapak Ibu. Apakah itu sudah disanakan di sekolah kita? Belum. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal semester itu secara global. Dari kelas 7 sampai kelas 8 itu harus dilakukan. Baru nanti guru masuk ke dalam kelas dia sudah dapat anak yang kinestetik seperti apa, anak yang auditori seperti apa, anak yang visual seperti apa. Harus dikelompokkan di dalam kelas Bapak Ibu. Tidak harus dikelompokkan. Gimana caranya? Kita bikin media yang bervariasi. Ada video, ada gambar di dalamnya. Kita bikin metode kita dengan metode gini yang banyak bergerak bagi anak yang kinestetik. Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Program disiplin yang berusaha pada murid dikembangkan oleh Dian Gons dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol ini disebut sebagai pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan manajer. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan negatif, 5 posisi kontrol ini harus dilakukan guru. Kita boleh memilih salah satunya. Ya Bapak ya Ibu ya, kita nonton video bagaimana posisi kontrol tersebut. O atau monitor dan 5 posisi manajer. O, salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya Bapak Ibu, kita udah nonton video 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling tepat? Posisi manajer. Apakah kita kita ingat ke belakang, apakah kita sudah menerapkan posisi manajer ini? Kalau Bu Mona sendiri dari kelima posisi itu, Bu Mona sebelum mengenal materi, Bu Mona ini sebagai penghukum dan sebagai monitor anak kalau dia melakukan kesalahan. Misalnya membersihkan gelasnya, memilih sampah, itu kan monitor anak. Silakan Bapak Ibu dicermati lagi kita maunya di posisi yang mana. Mudah-mudahan dengan mengetahui 5 posisi kontrol ini, sedikit-sedikit kita mulai melakukan perubahan dalam diri kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana cara kita mengatasi anak yang melakukan pelanggaran tersebut Bapak Ibu? Misalnya anak yang melanggar keyakinan kelas tadi. Bagaimana cara kita? Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara-cara mengatasi anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Itu dinamakan segitiga restitusi. Untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan murid dan untuk melakukan diskusi dapat dilakukan dengan 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara setiap orang, kita kalau panggil anak, kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Seperti ini, setiap orang itu tidak sempurna anak, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kita akan stabilkan dulu, jangan langsung kita bentak-bentak atau kita keraskan, nanti dia di dalam dirinya itu akan timbul rasa dengkul maupun rasa dendam. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu cara kita menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu membuli temanmu. Kita validasi tindakan mereka yang salah tersebut. Nanti mereka akan menjawab, oh iya Bu, karena gini-gini dia duluan Bu yang mencemooh saya. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Kita kan sudah buat keyakinan kelasnya. Masih ingat keyakinan kelasnya apa? Sudah Bu. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tidak menghormati teman Bu. Seperti itu Bapak Ibu.
Baiklah Bapak Ibu, di sini juga ada video segitiga restitusi. Baiklah kita tonton sama-sama ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Rosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah yang meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi kenal. Jadi keyakinan untuk prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan berani hidup. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi berdasarkan contoh-contoh yang di video. Ada pertanyaan tentang segitiga restitusi ini. Jadi kan kita sebelumnya memiliki 5 posisi kontrol. Kita akan memilih posisi kontrol kita misalnya manajer. Ketika ada masalah kepada anak kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam memecahkan masalah anak gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini Bu Mona sedikit kasih dokumentasi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 7 dan penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan. Ini kemarin kita menyepakati kelas 7 gitu. Jadi Bu Mona menyerahkan kepada anak tersebut keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi di sini menuliskan semuanya apa yang mau mereka yakini di kelasnya. Keyakinan kelas ini berangkat dari aturan kelas, di mana aturan kelas itu dengan kalimat-kalimat negatif. Ketika sudah menyepakati keyakinan kelas itu, kalimat yang negatif ini diganti dengan kalimat yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi ini sudah Bu Mona terapkan. Di sini Bu Mona sebagai monitor si Gio, karena Gio kasih solusinya tadi kan tanyakan setiap hari apakah dia merokok. Di sini Bu Mona sebagai bukan manajer tapi sebagai monitor Gio setiap hari menanyakan apakah dia merokok atau tidak. Kemarin juga ada kasus pembulian di kelas 7, kata Bu Ira, panggil saja orang tuanya Bu Mona. Tapi Bu Mona tidak panggil, tapi Bu Mona memberikan kesempatan lagi kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka yang dipanggil kemarin yang membuli temannya di kelas 7 itu ada 3 orang, yaitu Rafael, Gio, dan Adam. Jadi mereka kasih solusinya sendiri. Apa solusinya? Mereka akan menghormati teman-temannya di kelas. Yang kedua, mereka akan membantu Hamzah. Hamzah itu memiliki kekurangan Bapak Ibu. Dia daya inputnya cukup lemah. Jadi Bu Mona minta kepada teman sebangkunya si Rafael, jangan dibully si Hamzah tapi dibantu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau mereka masih melakukan itu, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita juga menerapkan segitiga ini terus? Tidak, alternatif terakhirnya itu sanksi lagi. Konsekuensinya apa? Jadi mengenai kemarin kalau masih melakukan gimana? Saya bersedia dipanggil orang tua saya Bu. Itu dia lagi. Bukan kita yang besok Bu Mona panggil ya orang tuanya. Bukan, mereka yang memberikan sanksi untuk diri mereka sendiri. Besok kalau saya melakukan lagi Bu, saya bersedia dipanggil orang tua saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk waras kelas 8 dan 9 bisa menerapkan keyakinan kelas di kelasnya. Jadi ketika ada anak yang melanggar tersebut, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar, yang telah mereka sepakati lalu mereka langgar. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, Bu Mona minta maaf dan kegiatan selanjutnya diserahkan kembali kepada Bu Ne.